Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita di hari ini sehingga kita bisa kembali berjumpa di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Gimana Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada, puasa di hari ke-11 ini semoga tetap semangat dan juga lancar hingga nanti waktu berbuka. Tentu pada hari ini saya tidak sendiri karena sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik. Nah, obrolan kita Pak Ustadz di episode Karomah kali ini adalah hidup bagai musafir. Nah, kalau misalnya musafir itu kan ketika akan melakukan perjalanan biasanya akan melakukan persiapan. Kemudian prepare terlebih dahulu. Terus dalam mengerjakan sesuatu tuh kayaknya satset gitu Pak Ustadz, tidak menunda-nunda. Nah, apa gitu Pak Ustadz yang dimaksud dengan hidup bagai musafir? Nah, silahkan ya Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV, as-saimin as-saimat, Mbak Tiara, semoga kita selalu diberikan kekuatan, sehat, afiat. Amin. Sepertiga kedua kita masuki hari ini, hari ke-11. Semoga istiqomah sampai selanjutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tema Karomah kali ini adalah hidup bagai musafir. Tadi Mbak Aya udah memberikan pembuka bahwa musafir itu harus persiapan, kemudian menjalani apa yang dikerjakan itu nggak ditunda-tunda gitu. Satset bahasa anak sekarang. Ini terinspirasi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu nama aslinya Abdullah bin Umar, putra dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini cerita Abdullah bin Umar bercerita. Satu hari Rasulullah itu megang pundaknya Abdullah bin Umar itu tadi, menunjukkan betapa kedekatan Rasulullah dengan para sahabatnya. Kemudian sambil memegang pundak itu Rasulullah ngomong ke Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Kun, jadilah engkau wahai Abdullah bin Umar. Teks yang dituju adalah kepada Abdullah bin Umar, tapi konteksnya kan untuk kita semua sebagai umat Rasulullah. Kun, jadilah engkau fit dunya, di dunia ini, artinya dalam menjalani kehidupan ini, ka'annaka gharibun, engkau seperti orang asing. Lah, maksudnya gimana? Sabda Rasulullah kok kita disuruh menjadi seperti orang asing. Orang asing itu kita kalau berada di lingkungan yang tidak kita kenal, kita akan biasanya ekstra hati-hati. Gitu kan? Kita ngomong sembarangan yang nggak berani, melakukan apa-apa sembarangan nggak berani. Begitupun Rasulullah mengajarkan pada kita, kamu di dunia itu seperti orang asing, sehingga menjalani apa-apa hati-hati. Jangan yang penting suka dijalani, yang penting doyan dimakan, enggak. Hati-hati. Maka ketika sahabat Umar ditanya, ketika bertanya kepada sahabat yang lain, takwa itu apa? Takwa itu ya hati-hati. Nah, kemudian yang kedua, orang musafir itu biasanya dia akan merasa bahwa saya tinggal di sini itu nggak lama. Bukan musafir, orang asing. Orang asing merasa saya tinggal di sini itu nggak lama. Maka dia akan mencari bekal ya secukupnya untuk di situ, menetap di situ. Nah, sama kita di dunia ini nggak lama kok. Kalau ngikutin Rasulullah ya 63, ngikutin para sahabat yang selanjutnya ya rata-rata nggak jauh dari itu. Bahkan Rasulullah sampaikan dalam hadis bahwa umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ya nggak jauh-jauh antara 60, 70 ya sekitaran itu. Sekarang kita nyari orang yang usia 80, 90, apalagi 100 sudah langka. Maka Rasulullah menggambarkan ka'annaka gharibun. Engkau di dunia itu layaknya seperti orang asing. Au abiru sabilin, atau musafir atau orang yang dalam perjalanan. Lah, orang kalau dalam perjalanan tentu memang kita ini kan
bagai perjalanan, perpindahan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Dari alam roh, kita berjalan, pindah ke alam rahim, berjalan lagi, pindah ke alam dunia sekarang ini. Nanti berpindah lagi ke alam kubur, nanti pindah lagi ke alam barzah, nanti akan baru turun vonis, kalau enggak surga, neraka. Selesai udah perjalanan. Lah kalau orang di perjalanan itu biasanya akan prepare dulu kan, persiapan. Begitupun saat ini kita di dunia ini, karena Rasulullah mengibaratkan seperti orang yang musafir, maka butuh persiapan. Ada dalam Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairazati taqwa. Maka berbekallah, bersiap-siaplah, dan persiapan atau bekal yang terbaik adalah takwa. Walaupun ayat ini awalnya ditujukan untuk orang-orang yang mau berangkat haji dan umroh. Persiapannya macam-macam, tapi persiapan terbaik tetap at-taqwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, musafir itu biasanya ya tadi persiapan. Yang kedua, dia nggak menunda-nunda pekerjaan. Maka dalam lanjutan hadis itu, Rasulullah hanya sampai, jadilah engkau di dunia seperti orang asing dan seperti musafir. Kemudian tambahan dari sahabat Abdullah bin Umar, idza amsaita fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa. Ini tambahan dari sahabat Ibnu Umar. Kalau engkau berada di pagi hari, jangan nunggu sore. Kalau engkau sore, jangan nunggu pagi. Lah maksudnya seperti apa makalah dari Abdullah bin Umar ini? Ya di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan hidup bagai musafir. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Soimin, soimat dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Di segmen sebelumnya Pak Ustadz, tadi sudah dijelaskan bahwa Ibnu Umar berkata ketika pagi jangan menunggu sore, ketika sore jangan menunggu pagi. Apakah ini maksudnya terkait dengan jangan kita menunda-nunda, kalau misalnya kita punya kerjaan nanti dulu kerjainnya gitu, atau seperti apa? Dan kalaupun misalnya kita menunda-nunda Pak Ustadz, apakah termasuk dosa? Nah, silakan nih Pak Ustadz. Baik. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, Soimin as-soimat, pemirsa Sinpo TV, Mbak Tiara. Kebiasaan kita itu, kebiasaan buruk kita memang suka menunda-nunda pekerjaan. Apalagi kadang kita ada waktu agak longgar. Nasihat dari Abdullah bin Umar, fa idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa. Kalau kita berada di pagi hari, artinya kalau memang ada pekerjaan di pagi hari itu, jangan nunggu dikerjakan nanti sore. Kalau memang sore itu pekerjaan bisa dilaksanakan, jangan nunggu pagi lagi. Karena kita nggak tahu nanti, misalnya kita berada di waktu pagi, kita nggak tahu sore itu akan terjadi seperti apa, nggak tahu. Atau mungkin kadang kerjaan tambah lebih banyak. Kalaupun seandainya waktu luang, kalau kerjaan ditunda, biasanya makin malas. Apalagi kalau ada pekerjaan yang ada deadline waktunya. Nah, ini yang berbahaya. Misalnya ibadah yang sangat penting, sholat kan ada deadline waktunya. Betul. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, bahwa sholat itu diwajibkan kepada kita orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kita melaksanakan sholat yang terbaik itu ada namanya waktu fadilah. Kalau kita ngaji kitab fikih, waktu terbaik adalah di awal waktu. Kalau memang tidak bisa, ada fase waktu berikutnya namanya waktu ikhtiar. Tapi jangan sampai jadi kebiasaan sholat itu ditunda-tunda, apalagi sampai keluar waktunya. Nah, maka ada ancaman dalam satu surat yang mungkin dihafal oleh mayoritas kita, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat tapi orang yang lalai dalam sholatnya. Itu diantaranya orang yang selalu menunda-nunda sholat, padahal tidak ada kerjaan apa-apa, tidak ada uzur syar'i, sholatnya diundur, misalnya zuhur,
azan jam 12, umpama antar jam 1, begitu jam 1 antar jam 2, antar jam 2, antar jam 3. Akhirnya begitu adzan asar belum sholat duhur. Ini yang termasuk berdosa. Yang dosa, oke. Tapi kalau menunda itu untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal, itu ya namanya bukan menunda ya. Persiapan lebih mantap. Nah, umpama ketika kita terdengar azan duhur, tapi dalam kondisi badan kita kurang fresh, kemudian kita mandi dulu, kita kalau lapar ya makan dulu. Nah ya silakan, biar sholatnya lebih. Nah begitu. Kalau kadang ada pertanyaan nakal itu, lebih baik sholat ingat makan daripada makan. Kebalik, lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Ini pertanyaan nakal seperti ini walaupun kayaknya nakal, ternyata ada hadisnya loh. Hadisnya begini, al-asya qoblal isya. Asya itu makan malam. Qoblal isya artinya makan malam dulu, kalau memang sudah siap, makan malam dulu sebelum melaksanakan sholat isya. Ya mungkin pertanyaan nakal, walaupun dalam tanda kutip nakal ya, ternyata ya ada sumbernya. Kalau memang makan malam udah siap, ya udah silakan makan dulu baru sholat. Misalnya, ini nanti sebentar lagi kita buka puasa. Buka puasa dulu, walaupun hanya sekedar minum atau mungkin kue sepotong 2 potong. Buka puasa dulu, makan minum dulu, kemudian baru sholat. Tapi yuk jangan langsung diartikan katanya suruh makan dulu, kemudian makan lama. Ya nggak begitu. Jadi menunda pekerjaan, kalau memang pekerjaan itu ada deadline waktunya dan beresiko, maka haram hukumnya, alias berdosa. Tapi kalau menunda untuk memperoleh hasil yang lebih baik, ya silahkan. Karena tadi al-asya qoblal isya, agar sholat isyanya itu lebih maksimal, ya silahkan makan dulu. Bahkan saya pernah baca dalam kitab Bulughul Maram, ketika badan kita lagi nggak fresh karena gerah atau lepek atau apa habis ngerjain tugas harian, mau sholat duhur, ya udah mandi dulu biar segar. Lah kalau ngantuk tidur dulu gitu. Kalau ngantuk ya hilangkan ngantuknya nanti, karena khawatir kalau ngantuk tidur kebablasan waktu habis. Nah, makalah Sayyidina Abdullah bin Umar itu tadi mengajarkan kepada kita, kalau memang bisa diselesaikan pagi, kenapa harus nunggu sore? Wong nanti sore itu masih ada pekerjaan lain. Nah, dalam Al-Quran kan ada bunyi ayat, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau engkau selesai melaksanakan satu tugas, maka lanjutkan ke tugas berikutnya. Ini artinya kita umat Islam itu artinya aslinya tidak boleh ada waktu kosong, tidak ada boleh waktu nganggur, walaupun kelihatannya nganggur, ada aja yang kita kerjakan yang ada nilai manfaatnya. Nah, itu dari makalah dari Ibnu Umar itu tadi. Insya Allah nanti disambung di segmen berikutnya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti usai jeda kita akan lanjut. Tetaplah bersama kami di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Tadi di 2 segmen sebelumnya Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan hidup bagai musafir. Itu maksudnya seperti apa ya Pak Ustadz? Lalu apa yang kita bisa petik nih Pak Ustadz dari nasihat Rasulullah ini? Apakah kita dimotivasi untuk meninggalkan dunia dan kemudian zuhud seperti itu Pak Ustadz misalnya? Silakan Pak Ustadz. Baik. Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah nasihatin kita jalani kehidupan di dunia ini seperti orang asing. Hikmah yang pertama, bahwa orang asing itu nggak sembarangan, artinya selektif. Mau ngomong, mau berbuat ya selektif. Kemudian yang kedua, orang asing atau orang dalam perjalanan itu biasanya dia nggak nunda-nunda pekerjaan. Akan segera dilaksanakan, karena faidza faraghta fansab. Selesai satu pekerjaan maka lanjutkan ke pekerjaan yang lain. Yang ketiga, musafir itu atau orang yang dalam perjalanan itu biasanya dia nggak akan membawa sesuatu yang nggak penting. Dia akan bawa yang penting-penting saja. Berat-beratin aja dibawa. Lah begitu pun kita dalam menjalani kehidupan dunia ini, apa sih yang nggak penting dan yang penting? Lah ini kadang kita salah prioritas nih. Sesuatu yang kita anggap penting ternyata enggak penting, atau sebaliknya. Karena kita menganggap bahwa dunia ini kayak tujuan, padahal bukan. Dunia ini adalah
perjalanan. Dunia ini adalah Rest alat. area. Dunia rest area. Dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam, bukan hasilnya, tapi dunia ini adalah, nah tadi buat perjalanan ya rest areanya. Maka kita harus pandai-pandai menentukan mana yang penting, mana yang tidak penting. Kalau dalam makalah dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada bunyi jadidis safinah fa innal bahra amik. Perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Artinya perjalanan ini kadang yang melewati perjalanan yang nggak mudah. Artinya persiapkan, benar-benar persiapkan. Lah kita persiapannya apa? Ya pertama tadi watazawwadu fa inna khairazatit taqwa. Bersiaplah karena persiapan yang terbaik itu adalah ketakwaan. Lalu tadi Mbak Aya, apakah mengajarkan harus tinggalkan dunia? Nah, kita di dunia masuk meninggalkan dunia. Nah, gitu. Ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan cari akhirat, tapi jangan tinggalkan nasibmu, jatahmu, kehidupanmu di dunia. Wong kita hidup di dunia ya tentu butuh dunia. Lah, makna zuhud itu jangan diartikan kemudian orang yang nggak suka dengan dunia, bukan begitu. Zuhud itu secara gampangnya dimanai begini. Orang zuhud itu bukan berarti orang yang nggak punya apa-apa, bukan. Bisa jadi orang zuhud itu hartanya miliaran, punya kontrakan mungkin sekelurahan kali ya, saking kayanya. Tapi harta yang ia punya itu tidak sampai masuk ke hati, hanya cukup di tangan aja. Lah makanya orang zuhud itu ketika dia punya banyak, nggak tinggi hati alias sombong. Ketika dia punya sedikit, nggak kecil hati alias pesimis. Lah orang zuhud itu biasa-biasa aja. Dia nggak punya duit ya tetap semangat, duit banyak ya tetap semangat, itu zuhud. Zuhud itu bukan berarti terus hidup menggelandang, kumel, kucel, itu bukan ajaran Nabi. Nabi itu hidupnya bersih, pakaiannya bagus, walaupun memang Rasulullah itu memilih hidup sederhana. Lah kalau kita kadang hidup sederhana, hidup miskin kan terpaksa. Pengennya kan kaya raya, pengennya. Tapi dimaknai zuhud itu bukan begitu. Sekali lagi zuhud itu bukan begitu. Zuhud itu menempatkan, memposisikan harta benda yang ia punya itu hanya sekedar di tangan, tidak masuk ke hati. Sehingga kalau banyak dia nggak tinggi hati, kalau sedikit nggak kecil hati, lah walaupun hartanya pergi nggak sakit hati, yus biasa-biasa aja. Itu makna zuhud. Di masyarakat kita itu kadang ada yang salah persepsi tentang zuhud. Dia menganggap zuhud itu nggak punya apa-apa. Ini persepsi yang salah. Kalau seandainya umat Islam kok persepsinya bahwa kita harus menerapkan zuhud, maka dunia ini akan dikuasai oleh dalam tanda kutip musuh-musuh Islam. Makanya ya harus kita rebut dunia ini. Tapi tadi cukup di tangan, nggak sampai masuk ke hati, itulah zuhud. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga obrolan kita di episode kali ini bisa bermanfaat bagi Soimin Soimat Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga puasa kita membawa manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.